menyangkut dengan Yohanes 17 ayat 3. Ini ayat populer untuk umat Islam. Tapi ayat ini sangat sulit bagi para misionaris atau para pendeta menggunakan ayat ini. Biasanya untuk berkhotbah itu dia jarang akan ini. Saya terus terang aja gitu. Karena dia tidak paham gitu. Di situ dikatakan hidup yang kekal hanya menyembah kepada satu-satunya Allah yang benar. Itu dimaksudkan apa? Allah itu anak yang dimaksudkan dengan Allah Bapa. Dia korelasi dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 8 ayat yang ke-6 itu. Nah, jadi kalau kita lanjut bahwa Yesus Kristus yang engkau utus, tidak salah itu. Justru itu tadi utusan yang dimaksudkan di sini bukan seperti utusan nabi-nabi yang lain. Karena ayat juga mengatakan, Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Aku turun dari sorga. Aku bukan dari dunia ini. Nah, Yohanes 17 ayat 5 di situ dijelaskan, Yesus itu sudah dimuliakan sebelum dunia ini dijadikan. Bayangkan itu. Justru itu kalau kita cuma membaca satu ayat itu, ya bisa kita bingung. Kalau kita baca satu perikop, barangkali kita bisa mengerti. Karena di ayat 10 juga dikatakan, semua milikmu adalah milikku. Sama, dia saling memiliki gitu. Kira-kira demikian. Boleh diskusi ya, tapi maksudnya kita batasi supaya jangan terlalu melebar. Kalau terlalu melebar, saya juga pusing karena Alkitab terlalu tebal. Pak Freddy memang dari dulu orangnya kalem kayak gini. Makasih ya Pak ya telah bergabung. Lama kita kehilangan kontak. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi Pak Pendeta. Bang Juma Jeddah. Gimana kabar Indonesia Timur Pak Freddy? Sehat selalu ya? Sehat, aman-aman. Aman saja. Mantap Bang. Pak Desugi mungkin bisa nambahin dulu. Bang Juma lagi jeda itu. Oke. Ya udah kembali beliau. Silakan Bang Juma. Sorry ada telepon dari Pak Jokowi barusan. Jadi gini, saudara saya ya, saya kira ada prinsip di dalam kehidupan kita itu sebagai makhluk yang bertuhan. Yang pertama, sebagai orang beragama, sejatinya yang kita dudukkan dalam perkara iman itu adalah apa yang kemudian menjadi perintah dari pencipta. Nah, perintah dari pencipta itu di dalam kitab saudara disebut sebagai perintah Bapa. Ya, perintah dari pencipta, perintah Bapa atau perintah hakikat yang posisinya di atas dari segalanya. Dialah yang disebut Tuhan atau di Islam disebut Khalik. Lalu kemudian sebagai makhluk yang tidaklah mungkin kemudian mampu berinteraksi langsung dengan Tuhan, maka sejatinya wakil Tuhan, utusan Tuhan di atas muka bumi inilah yang harus kita dengarkan. Karena kalau Tuhan sendiri ya tak mungkinlah kita manusia biasa ini mampu kemudian berinteraksi secara langsung. Maka Tuhan kemudian menyatakan dirinya melalui perantaraan para nabi, para utusan. Utusan ini disebut nabi atau di dalam kehidupan kita disebut sebagai rasul. Itu di Islam ya. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk menyatakan bahwa dirinya itu adalah utusan. Itu satu. Yang kedua, sang bapak sendiri mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Berarti poin perintah dari Sang Maha Tinggi kepada manusia melalui perantaraan utusan, kita harus mendengarkan sang utusan, bukan mendengarkan orang-orang di sekelilingnya. Seperti misalnya mendengarkan para pemimpin-pemimpin umat atau jemaat, dalam hal ini pendeta, gereja, pastor.
Bahkan kepada orang-orang yang mengaku sebagai rasul sekalipun, itu tidak bisa kemudian kita jadikan sebagai nomor wahid di dalam beragama. Karena perintahnya dengarkanlah dia, artinya dengarkanlah Yesus. Nah, oleh karena itulah kemudian siapa Yesus menurut Yesus? Kan itu poinnya. Orang bisa ngomong Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Yahweh, Yesus boleh. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Orang yang berakal pasti pondasinya arahnya ke sana. Karena jangan sampai membangun sebuah iman, pondasinya rapuh. Karena tidak berdasar kepada dia yang sebagai wakil Tuhan di atas muka bumi. Siapa aku menurut aku dan siapa aku menurut Bapakku, kan gitu. Bukan menurut siapa-siapa. Nah, oleh karena itulah kemudian kami umat Islam ketika berbicara tentang Yesus, ya kami harus mencari data-data. Siapa Yesus menurut dirinya? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36. Nah, ini yang sangat paripurna Pak, penyampaian Yesus itu. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka mari kita dengarkan. Ada kesaksianku. Ku di situ adalah Yesus yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apalagi hanya kesaksian penulis-penulis yang suratnya diperuntukkan untuk Roma, Yunani, dan seterusnya. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan yang aku lakukan sekarang ini, itulah pekerjaan yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Aku siapa? Aku utusan. Utusan siapa? Utusan Bapa. Kenapa kita tidak mendengarkan itu? Layaknya umat Islam dan murid-murid angkatan pertama mengikuti itu, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Itu kesaksiannya dia Pak, itu syahadatnya dia, itu ikrar. Ikrar Yesus, pernyataan Yesus kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka ketika kemudian pondasi kita kuat, maka pondasi itu akan bertumbuh menjadi dinding, atap, dan seterusnya. Bahwa pola yang dibangun kemudian adalah Yesus menurut kesaksiannya hanya utusan Tuhan. Di luar daripada itu, pasti penyesat. Demikian sementara, silakan. Baik, saya tanggapi pernyataan Bang Juma tentang siapa Yesus menurut Yesus. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ya kita harus teliti. Kata-kata pertama Yesus menurut Yesus itu siapa dia sebenarnya? Dia memperkenalkan diri kan? Sebenarnya siapa dia? Itu teman-teman bisa Sugi bisa mencari ayat yang menyatakan percakapan Yesus dengan Rasul Petrus, yang mereka bertanya-tanya, bilang, siapakah engkau ini? Lalu Yesus berkata, kalau menurut kalian, aku ini siapa? Apa kata Yesus? Apa kata Petrus? Petrus mengatakan itu, engkau adalah Mesias, anak Allah. Dan di situ Yesus langsung menyatakan bahwa dia mengiyakan kebenaran yang pernyataan daripada si Petrus itu. Yesus bilang jawaban atau perkataan itu bukan dari engkau tetapi dari Bapa. Jadi itu yang pertama kali Yesus mengaku bahwa dia Mesias, anak Allah. Siapa itu Mesias itu? Siapa itu anak Allah? Mesias pada saat zaman Yahudi, mereka menanti-nanti bahwa Mesias itu adalah sang penyelamat, atau yang disebut dengan yang diurapi. Kemudian anak Allah yang dimaksudkan adalah Allah itu sendiri. Jadi Yesus memperkenalkan mula-mula bahwa seperti itu. Yang lain itu belakangan itu Yesus. Tapi waktu mula-mula ditanyakan itu, Yesus menjawab, akulah Mesias, anak Allah. Nah, Mesias yang dinantikan itu siapa? Yaitu Tuhan itu sendiri. Tuhan itu yang menyatakan di dalam diri manusia itu yang disebut dengan Mesias, yang diurapi sang penyelamat. Tetapi pemahaman Yahudi, Mesias itu adalah sang jenderal,
ya, yang datang dengan senjata lengkap, memimpin pasukan untuk menyerangi perbudakan atau penjajahan dari bangsa Romawi pada saat itu. Tetapi bukan tujuan Yesus yang datang ke dunia itu, bukan itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus datang ke dunia sesuai dengan Matius 1 ayat 21. Dia datang untuk menyelamatkan umat dari dosa. Karena bangsa Israel waktu itu sudah keluar dari relnya yang sebenarnya mereka menyembah kepada Allah Bapa. Allah Bapa yang di Islam disebut Allah SBT, yang di Yahudi disebut dengan Yahweh Elohim. Itu yang sebenarnya, tapi mereka sudah menyembah berhala. Itu yang tujuan Yesus datang, untuk diutus oleh Allah itu sendiri menjadi Mesias dan anak Allah, yang seperti pengakuan daripada Yesus itu sendiri. Pengakuan yang lain itu nanti terlalu melebar. Ini kita uji dulu siapa itu Yesus menurut Yesus. Demikian untuk sementara. Oke, baik. Nah, inilah yang saya katakan, Pak. Bapak mau mempersaksikan apapun tentang Yesus, ya, menggula-gulai apapun supaya manis perkataannya, itu tidak akan mungkin. Orang yang sampai kepada hakikat kebenaran, pondasinya itu udah kuat, Pak. Tidak bisa kemudian pondasinya itu rubuh hanya oleh karena ditempah dengan kapas. Saya katakan kapas pernyataan-pernyataan Bapak ini karena itu hanya merupakan iman, doktrin. Siapakah aku ini? Mesias. Apa kata Allah tentang Mesias? Mazmur 105 nomor 15. Ini pondasi umat Islam itu sangat kuat. Ketika mendudukkan Yesus sebagai Al-Masih, Isa sebagai Al-Masih, pondasi itu nggak ada yang bisa rubuhkan. Berjuta, bermiliar kekuatan, tapi hanya berdasar terhadap asumsi, itu tidak akan mampu merubuhkan pondasi itu. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Ini perintah Tuhan. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi. Yesus itu adalah orang yang diurapin. Kalau di Bapak bukan cuma diganggu, bukan cuma diusik, dibunuh orang yang diurapi itu. Makanya semalam saya katakan bahwasanya sebenarnya yang mau Yesus itu disalib bukan Tuhan, bukan Bapa, bukan Allah, tapi iblis. Iblis yang mau Yesus itu disalibkan. Mazmur 105 tentang Mesias, jangan mengusik orang-orang yang kurapi. Ini perintah. Barang siapa yang melanggar, pasti neraka, dosa. Lalu Kristen berdiri di mana? Berdiri di atas pelanggaran terhadap pengusikan orang yang diurapi, yaitu Yesus.